Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihatmu dalam mimpiku, anni azbahuka, aku menyembelihmu. Fanzur maza tara, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu nak, kata Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan sekalian, apa kabar kalian semua? Semoga tetap dalam keadaan baik ya. Nah, oke kawan-kawan, pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah kisah yang sangat menarik. Karena pada kesempatan ini kita telah memasuki bulan Zulhijjah, maka kita akan membahas sebuah kisah tentang disyariatkannya hewan kurban. Ternyata kawan-kawan, berkurban ini telah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Nah, baik kawan-kawan sekalian yang penasaran bagaimana kisah sejarahnya, simak terus video ini ya. Nah, oke kawan-kawan, pertama kita akan membahas sebuah kisah tentang berkurban pada zaman Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam dan Hawa memiliki beberapa orang anak, maka saat itu Siti Hawa melahirkan anak berpasang-pasangan. Sekali lahir laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Maka lahirlah Kabil bersama saudarinya Iklimah, sedangkan Habil lahir bersama saudarinya Labuda. Maka pada saat itu peraturannya ialah perkawinan silang. Kabil menikahi Labuda, sementara Habil menikahi Iklimah. Namun Kabil tidak terima karena Labuda tidak secantik Iklimah kawan-kawan. Akhirnya keduanya diperintahkan untuk berkurban. Kurban siapa yang diterima, maka dialah yang lebih berhak untuk menentukan. Kabil adalah seorang petani, maka dia mengorbankan hasil panennya. Sementara Habil, dia adalah seorang peternak, maka dia mengorbankan kambing sehat, bersih, gemuk sebagai kurbannya. Maka Allah menerima kurban Habil dan menolak kurban Kabil. Namun Kabil tidak terima, maka Kabil berencana untuk membunuh Habil, maka terjadilah pembunuhan kawan-kawan. Dan itulah awal pembunuhan dalam sejarah manusia kawan-kawan. Oke. Nah, sekarang kita masuk tentang sejarah berkurban pada zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim memiliki istri bernama Sarah, namun ketika menikah dengan Sarah kurang lebih 80 tahun, Nabi Ibrahim tidak kunjung memiliki anak. Yang mana Nabi Ibrahim sangat menginginkan kehadiran seorang anak, kehadiran seorang buah hati. Namun tak kunjung Allah karuniai kepadanya seorang anak, kawan-kawan. Maka melihat itu, Sarah menyuruh Nabi Ibrahim untuk menikah lagi dengan syarat wanita yang akan dinikahi Nabi Ibrahim adalah pilihan Siti Sarah. Maka dipilihlah Hajar. Namun ketika menikah dengan Hajar, sama seperti hal yang demikian, Nabi Ibrahim tidak kunjung memiliki keturunan. Maka Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang soleh, kata Nabi Ibrahim dalam doanya. Maka lahirlah Ismail kawan-kawan dari seorang ibu bernama Hajar. Ketika itu umur Nabi Ibrahim 86 tahun. Lalu kemudian 13 tahun setelah itu, istri Nabi Ibrahim bernama Sarah yang diponis mandul tidak lagi bisa melahirkan anak, ternyata melahirkan seorang anak bernama Ishak. Maka anak pertama bernama Ismail lahir dari istri kedua bernama Hajar, dan anak kedua lahir dari istri pertama bernama Sarah kawan-kawan. Dan ketika Ishak lahir, umur Nabi Ibrahim adalah 99 tahun. Yang mana putra Nabi Ibrahim, Ismail dan Ishak adalah merupakan seorang nabi kawan-kawan. Nah, sekarang kita membahas tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Ketika Nabi Ismail lahir di Syam atau Palestina, maka Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menghantarkan Ismail dan Hajar ke sebuah tempat yang tandus, tak ada tanaman sama sekali, padang pasir, kering, kerontah, di sebuah tempat bernama Mekah. Maka hal ini Allah cantumkan dalam surah Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati. Ya Allah, sesungguhnya aku menempatkan keturunanku biwadin, di suatu lembah, ghairi zizar'in, yang tidak ada tanaman sama sekali, inda baitukal muharram, di samping rumahmu yaitu Baitullah. Lalu Nabi Ibrahim menghantarkan Ismail dan Hajar ke Mekah kawan-kawan. Ketika sampai di Mekah, Nabi Ibrahim langsung meninggalkan Hajar dan Ismail. Nah, ketika mereka berdua di kota Mekah, Hajar dan Ismail, ternyata Ismail menangis kehausan. Maka Hajar berusaha mencari air, dia berlari-lari dari Bukit Sofa ke Marwah, dari Bukit Sofa ke Marwah. Ternyata tidak mendapatkan air, lalu Nabi Ismail menghentakkan kakinya ke padang pasir, maka keluarlah air kawan-kawan. Ketika keluar air, maka Hajar berkata Zam-zam, Zam-zam, Zam-zam. Artinya berkumpul, berkumpul, berkumpul. Dan itulah awal mula cikal bakal air Zam-zam sampai sekarang kawan-kawan. Nah, ketika air keluar, orang-orang yang melintasi padang pasir tersebut, yaitu suku Zurhum, mendirikan gubuk-gubuk di sekitaran sumber air tersebut kawan-kawan, yaitu air Zam-zam tadi. Maka ramailah kota Makkah karena Hajar dan Ismail kawan-kawan. Nah, singkat cerita, ketika Nabi Ismail telah memasuki usia sanggup, Nabi Ibrahim bermimpi bahwasanya ia menyembelih Ismail. Maka ketika mimpi itu datang yang pertama kalinya, Nabi Ibrahim tidak langsung membenarkan mimpi tersebut. Namun mimpi itu datang selama 3 malam berturut-turut. Dan tepat pada malam ketiga, Nabi Ibrahim mengatakan kepada anaknya,
Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihatmu dalam mimpiku, anni azbahuka, aku menyembelihmu. Fanzur maza taro, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu nak. Kata Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Maka Nabi Ismail menjawab dengan ketenangan dan keimanan hatinya, ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, kerjakanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar, kata Nabi Ismail, kawan-kawan. Dan keduanya pun telah sepakat ingin melaksanakan penyembelihan. Maka Nabi Ibrahim mengajak putranya Nabi Ismail ke sebuah tempat bernama Mina untuk disembelih. Namun tak sampai di situ, kawan-kawan, iblis menggoda Nabi Ibrahim. Istilahnya iblis mengatakan seperti ini, wahai Ibrahim, di manakah letak hati nuranimu? Anak yang selama ini engkau nanti-nantikan, setelah dia beranjak dewasa ingin engkau bunuh. Apakah engkau tidak kasihan terhadap anakmu? Kata iblis, kawan-kawan. Ternyata mendengar hal itu, Nabi Ibrahim mengambil batu, dilempar Nabi Ibrahim iblis tersebut, kawan-kawan. Dan iblis pun tidak mempan merayu Nabi Ibrahim. Dan iblis pun tidak putus asa, dia merayu Siti Hajar. Iblis mengatakan kepada Hajar, wahai Hajar, tahukah engkau kemana dibawa Ibrahim putramu? Putramu Ismail ingin disembelih oleh Nabi Ibrahim. Karena itu perintah Allah, kata iblis. Maka jawab Hajar kepada iblis, kalau memang itu perintah Allah, aku rela, kata Siti Hajar, kawan-kawan. Iblis tidak putus asa, dia mendatangi Nabi Ismail. Wahai Ismail, tahukah engkau kenapa engkau dibawa ayahmu ke sini? Engkau ingin disembelih. Karena itu perintah Allah, kata iblis. Maka jawab Nabi Ismail, kalaulah itu memang perintah Allah, aku rela, kata Nabi Ismail, kawan-kawan. Dan iblis pun gagal menggoda ketiganya, kawan-kawan. Ketika Nabi Ibrahim dan Ismail telah berserah diri kepada Allah, dan pisau yang tajam telah terasa dingin di leher Nabi Ismail ketika ingin disembelih tidak mempan, kawan-kawan. Dan Nabi Ibrahim pun memukulkan pisau yang tajam ini tadi kepada batu yang sangat besar, ternyata batu itu terbelah. Ketika di leher Nabi Ismail tidak mempan, maka ketika dites yang ketiga kalinya, ketika Nabi Ibrahim ingin menyembelih Nabi Ismail, maka Allah gantikan Nabi Ismail dengan seekor domba atau kibas. Maka peristiwa ini Allah jadikan sebagai ibadah kurban untuk memperingati ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, kawan-kawan. Nah, oke kawan-kawan, cukup sekian video kita pada kesempatan kali ini. Bagi kawan-kawan yang suka dengan cerita ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen pendapat kawan-kawan sekalian melalui kolom komentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.